Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu malan nabiyya ba'da. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitakallah faqad fazal muttaqun. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Anak-anakku, pertama sekali dan utama sekali bahwa judul pembelajaran tentang pesantren kilat pada hari ini adalah tentang fikih puasa. Kita berbicara tentang hukum, aturan. Maka dari itu kita perlu memahaminya, bahwa di dalam Islam itu ada aturan, ada hukum, sebagaimana sesuai dengan perintah Allah, bahwa apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 itu adalah suatu aturan terhadap manusia. Maka dari itu kita harus memahaminya. Sebagaimana Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan di dalam ayat itu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan Allah itu hanya untuk orang yang beriman, orang yang mempunyai hati dan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan juga oleh Allah terhadap orang-orang yang sebelum kita ini. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa, takut kepada Allah, dekat kepada Allah. Anak-anakku sekalian, adapun kalau kita bicara tentang fikih, aturan di dalam Islam, bahwa orang-orang Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Orang-orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Puasa itu apa artinya? Puasa itu artinya adalah menahan agar dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari yang telah ditentukan waktunya. Makanya Allah katakan di ayat yang selanjutnya, ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu adalah beberapa hari yang berbilang. Ada yang ditentukan, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Tapi kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, bahwa puasa itu ya 29, 30. Kapan kita menentukan puasa? Tentu dengan diantaranya ada namanya dengan hisab, ada namanya dengan ru'yah. Dengan hisab melalui perhitungan, dengan ru'yah itu melalui penglihatan. Kita lihat sebagaimana diamati. Maka dari itu kita perlu pahami. Jadi puasa itu adalah wajib. Wajib bagi orang yang sudah beriman. Maka dari itulah Allah katakan, bagi orang-orang yang beriman wajib melaksanakan puasa. Ada kecualinya.
kecualinya itu adalah orang yang dalam keadaan sakit atau berhalangan dalam perjalanan. Jadi itu yang diberikan oleh Allah, ruksah namanya, kelonggaran kalau orang itu nggak sanggup. Kalau kita bicara dengan situasi sekarang, walaupun sekarang ini kita harus berada di rumah, mungkin sekarang ini adalah suatu puasa yang diistimewakan oleh Allah kepada kita. Kita tarawihnya di rumah, sholat di rumah, 5 waktu di rumah. Karena apa? Ada hal-hal yang dihalangi oleh Allah, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwa di waktu-waktu terjadinya wabah yang manusia tidak bisa keluar atau berakibat besar kepada manusia, itu harus berada di rumah. Itu dibolehkan oleh Rasulullah. Jadi maka dari itu kita tidak berpuasa, tidak harus kita melaksanakan ibadah di masjid, cukup di rumah berjamaah. Sebagaimana ulama sudah menyampaikan kepada kita bahwa ibadah itu kalau ada hal-hal yang sudah ditentukan oleh hukum-hukum, peraturan-peraturan Rasul atau imbauan Rasul di dalam hadisnya, itu ya wajib kita patuhi juga, harus kita patuhi. Karena apa? Itu penyakit, itu virus yang akan berakibat kalau kita masih berkumpul di luar rumah atau dan kita tidak tahu virus itu kayak apa. Baik anak-anakku, kembali kita kepada permasalahan hukum. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang istilahnya tidak berhalangan, wajib melaksanakannya. Yang diberikan oleh Allah sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu adalah ketentuan Allah dengan ruksah. Jadi orang yang sakit dalam perjalanan itu boleh dia membatalkan. Tetapi kalau kita kaitkan kembali dengan situasi yang tidak seperti sekarang ini, artinya situasi bebas, kita bisa melaksanakannya dengan baik. Misalnya kita berjalan dari sini ke Jakarta, lalu kita naik mobil, kita tidak sanggup dalam perjalanan, boleh kita memutus puasa kita. Atau orang dalam keadaan hamil, atau orang dalam keadaan sakit, tidak bisa menahan, itu diberikan oleh Allah. Tetapi ada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya, kalau seandainya kita dalam keadaan sakit, tidak bisa, tidak sanggup kita melaksanakan puasa, maka dari itu boleh kita batalkan. Tetapi harus kita ganti di hari yang lain. Begitu juga orang-orang yang dalam keadaan hamil. Kalau dia tidak sanggup melaksanakannya, tetapi orang hamil, ada ulama yang menyatakan bayar fidyah juga. Bayar fidyah dan boleh menggantinya di hari yang lain juga. Anak-anakku yang aku muliakan, yang aku banggakan, semoga dalam hal ini kita harus memahami bahwa puasa juga dikatakan oleh Allah. Kenapa kita diperintahkan berpuasa? Puasa itu banyak manfaatnya. Manfaatnya apa? Di antaranya, selama 12 bulan atau 1 tahun kita hidup, dari Januari ke Desember, berapa tahun fisik kita mengolah makanan tanpa ada batasnya. Tetapi didatangkan oleh Allah 1 bulan namanya bulan Ramadan, yang kita sebut bulan suci. Di antaranya itulah
yang menjadikan manusia, yang mengembalikan manusia kepada kesucian, yang mengembalikan manusia kepada kesehatan. Jadi teratur. Maka dari itu kita harus memahaminya, bahwa puasa itu bukan saja hanya berupa kewajiban, tetapi banyak efek sampingnya terhadap diri kita, terhadap fisik kita. Boleh saja kalau kita kaitkan dengan kesehatan, sebagaimana Rasulullah katakan, as-saum tasih, berpuasa itu adalah sehat, sehat jasmani dan rohani. Kenapa sehat jasmani dan rohani? Rata-rata orang kalau melaksanakan ibadah di dalam bulan puasa, konsentrasinya tinggi. Dia rajin ke masjid, dia rajin bersuci, dia rajin membaca Al-Quran, sehingganya seperti terjadi suatu perlombaan. Fastabahul khairat. Maka dari itulah puasa itu kita jalankan dengan ya ikhlas karena Allah, karena ini adalah kewajiban dari Allah yang harus kita laksanakan. Di antara puasa itu juga ada namanya puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib inilah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan ini. Wajib bagi orang yang sehat, yang sanggup, dia seorang muslim, dia beriman kepada Allah, ya wajib dia melaksanakannya. Apabila dia tidak melaksanakan dengan sengaja, itu akan ada akibatnya kepada dirinya. Apa akibatnya? Ya, karena puasa itu wajib, harus dia laksanakan, tetapi dia tidak laksanakan, ya akan menjadi sebuah dosa bagi dia. Bagi mereka itu akan menjadi sebuah dosa. Maka dari itu kita pahami dalam puasa wajib ini, ya diwajibkan, sebagaimana di awal tadi sudah saya sampaikan, wajib itu ya bagi orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehat jasmani tapi rohaninya tidak sehat, ya tidak juga. Sebab orang gila tidak wajib berpuasa. Anak-anakku yang aku muliakan, di mana saja kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, puasa adalah suatu kewajiban. Hukumnya wajib. Bagi orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, mereka harus menggantinya di hari yang lain. Dengan sengaja dia tidak berpuasa. Apalagi orang yang meninggalkan puasa yang dengan sengaja, kemudian tidak ganti pula di hari yang lain, yaitu akan diberi ganjaran oleh Allah. Orang yang seperti itu, orang yang sengaja berpuasa, tidak berpuasa, orang yang sengaja tidak berpuasa, itu akan diganjal oleh Allah dengan apa? Akan diberi nanti di hadapan Allah, setelah dia masuk ke hukum Allah, akan dikasih ganjaran namanya memakan zakun. Zakun itu suatu makanan di neraka nanti yang tidak bisa ditelan, tidak bisa diludahkan. Bayangkan itu. Anak-anakku yang aku muliakan, yang aku banggakan, mari kita fahami bahwa berpuasa itu tadi sudah dikatakan merupakan suatu kewajiban, dan kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, itu yang wajibnya. Kemudian yang sunnah, puasa sunnah itu adalah puasa yang dapat kita fahami, yaitu dengan disunahkan.
Senin, Kamis, dan puasa yang lain-lainnya. Yang itu sunnah kan, yang telah dilaksanakan oleh Rasul, itu kita laksanakan. Sunnah itu berarti kita kerjakan berpahala, tidak kita kerjakan tidak berdosa. Dan selanjutnya juga ya, puasa merupakan introspeksi diri bagi kita, untuk membersihkan diri. Kenapa dikatakan untuk introspeksi diri? Agar ya, dengan kita melaksanakan puasa, kita akan merasakan timbul jiwa sosial, timbul jiwa berbagi. Apalagi di zaman Covid sekarang ini, kita berbagi, kita merasakan bagaimana kehidupan kita. Tadinya kita kenyang, di kapan saja kita bisa makan, tetapi ada waktu lapar kita. Kita mulai sahur itu terakhirnya jam 4.30 atau jam 4.31 atau jam 4.32. Itu imsaknya. Setelah itu kita menahan haus dan lapar semenjak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang dikatakan imsak. Imsak itu menahan, mulai menahan. Tapi setelah dalam perjalanan pasti akan timbul rasa lapar, akan timbul rasa haus. Disitulah kita bisa mengintrospeksi diri kita. Beginilah kalau orang tidak makan, akan timbul perhatian kita terhadap orang-orang yang hidupnya kadang makan, kadang tidak. Akan timbul haus, lapar. Beginilah jadi orang lapar. Jadi maka dari itu, kalau kita menjadi orang yang selalu introspeksi diri, apalagi di dalam bulan Ramadan ini, akan timbul rasa berbagi kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, apabila kita melaksanakan suatu aktivitas kita, berbagi dengan orang lain, pahalanya 700 kali lipat, kata Rasulullah. Maka dari itulah kita perlu yakini. Seorang muslim harus meyakininya, harus memahaminya, bahwa puasa itu memang besar manfaatnya bagi kita. Dan di samping juga puasa itu adalah untuk membersihkan diri kita, membersihkan diri kita dari segala dosa dan noda. Makanya dari itulah, selama kita dalam perjalanan 11 bulan itu, banyak lika-liku yang kita laksanakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Maka dari itulah di dalam bulan Ramadan ini kita bermunajat kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah dengan berpuasa, imanan wa ihtisaban. Iman dengan keimanan dan sungguh-sungguh. Sebagaimana Rasulullah katakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi. Barang siapa yang mengerjakan, melaksanakan bulan Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh, penuh dengan keikhlasan, dengan hati sanubari yang benar, ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi, akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah.
Maka dari itulah, bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, kalau dia tahu kewajiban puasa, tahu dia hukum puasa, aturan puasa, dia akan ikhlas melaksanakannya. Tetapi orang yang tidak paham dengan apa itu puasa, dia akan hanya berpuasa, mengikuti, ikut-ikutan dalam berpuasa. Maka dari itulah, orang-orang yang puasa itu akan bersih, akan kembali kepada fitrahnya. Maka dari itu, sebagaimana hadis Rasulullah yang saya sampaikan tadi, bahwa man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi. Barang siapa yang melaksanakan bulan Ramadan penuh iman dan sungguh-sungguh, Ramadan itu tidak dibikinnya untuk berleha-leha, bermalas-malas. Di dalam bulan Ramadan itu banyak yang menjadi pahala setiap yang kita kerjakan. Apa di antaranya? Yang pertama, kewajibannya. Kita laksanakan puasa itu betul-betul karena Allah. Kedua, di malam harinya kita laksanakan puasa itu dengan melaksanakan sholatul lail atau sholat tarawih. Nah, kalau sekarang ya dari tadi sudah disampaikan, kita cukup di rumah saja berjamaah. Sholatul lail, di malam hari itu kita sholat, dan sholatnya itu juga tergantung pada kebiasaan atau hal-hal yang sudah kita terima. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu tergantung kepada orang memahami hukum-hukum Islam itu, memahami fikih. Yaitu di malam hari kita laksanakan, kita sholat dengan sungguh-sungguh. Bagi yang 11 rakaat, silakan 11 rakaat. Bagi yang 23 rakaat, silakan 23 rakaat. Kemudian kita lanjutkan dengan apa? Dengan amalan-amalan yang lain. Membaca Quran, iqra'ul Quran. Kita baca Al-Quran itu. Kalau bisa kita khatam Quran itu selama kita di dalam bulan Ramadan. Betul-betul bulan Ramadan itu merupakan bulan tempat kita membersihkan diri. Kembali kepada fitrah. Menghapuskan segala dosa-dosa kita. Anak-anakku yang aku muliakan, aku sayangi, makanya berpuasalah, laksanakanlah puasa dengan baik. Selama ini kita mungkin hidup dalam noda dan dosa, apalagi kebanyakan kita selaku anak-anak tidak disangka melawan kepada orang tua. Lebih tinggi suara kita daripada suara orang tua. Di bulan Ramadan kita introspeksi diri, kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Kalau orang tua kita masih hidup, minta maaf kepada orang tua. Maka dari itu di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, kita akan kembali dengan fitrah.
maka disebutlah Idul Fitri. Semoga anak-anakku dapat memahami apa yang aku sampaikan dalam sekelumit ini, dalam jarak jauh. Kita tidak bisa bertemu di sebuah kelas. Semoga mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mungkin hari ini, tahun ini, kita munajat dengan Allah, akan diangkat oleh Allah segala penyakit yang tidak bisa kita lihat, penyakit berbahaya yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan. Hanya sakitnya yang bisa kita rasakan. Maka dari itu anak-anakku, pelihara kesehatan, pelihara kebersihan. Jangan berdekatan dulu dengan orang-orang. Jaga jarak dan kerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik selama kalian di rumah. Mudah-mudahan materi pesantren kilat ini bermanfaat bagi kalian, dan tolong dibuatkan rangkumannya dan tolong dikirim kepada panitia atau lewat website kembali atau lewat WhatsApp guru-guru agama kalian. Anak-anakku, sudah jelas kita kembali kepada kesimpulan bahwa puasa itu merupakan kewajiban dari Allah. Wajib bagi orang yang tidak ada halangan. Siapa orang yang tidak ada halangan? Ya, kita yang sehat, kuat, sanggup melaksanakannya. Hukumnya wajib. Kalau mereka tinggalkan, itu akan berdosa. Kemudian yang kedua, puasa itu hanya dibolehkan meninggalkan puasa itu orang-orang yang dalam keadaan sakit, tidak sanggup, maridan, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Orang yang sakit atau dalam perjalanan. Sakit ini ada dua. Ada sakit fisik, ada sakit non fisik. Itu mungkin gangguan jiwa. Kalau orang hamil, itu namanya sakit fisik. Nah, itulah diantaranya kewajiban puasa, mana yang diwajibkan dan mana yang tidak diwajibkan, mana yang dibolehkan, mana yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Maka dari itulah, mari kita fahami. Demikian saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada kekhilafan, itu kekhilafan saya sendiri. Kebenaran-kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.